Ngomong-ngomong, apakah semua sudah dengar bahwa di Kering kita sekarang ini ada tokoh baru? Loh, siapa? Itu anaknya Bu Raden Suromenggolo. Oh, maksudmu Mas Aryo itu? Ya, Insinyur Aryo. Mengapa kok kau katakan tokoh baru? Ya itu tadi insinyur. Dia kan baru saja lulus sebagai insinyur. Tetapi apakah seorang insinyur mau bertempat tinggal di tempat yang miskin ini? Pak, saya yakin insinyur yang satu ini mau. Justru ini yang hebat. Sebab Nak Aryo pernah mengatakan pada saya dan pada Pak Lurah bahwa dia mau tinggal di desa ini dan bersama kita membangun desa ini. Tapi Pak, apakah seorang insinyur itu akan merasa tinggal di sini? Soalnya Mas Aryo itu orangnya kan cukup progresif. Dan yang saya sangsikan, apakah Mas Aryo itu akan cocok tinggal bersama ibu dan saudara-saudaranya? Loh, kok sepertinya Dek Siti tahu? Nah, bukan saya saja yang tahu, Mbak. Saya rasa semua orang tahu siapa ibunya Mas Aryo itu dan siapa Bu Suro itu. Oh, itu yang kamu maksud. Bukankah si rentenir itu kan? Iya. Yang sering Sudah. Jangan dilanjutkan membincangkan kekurangan orang lain. Dan saya yakin nanti Nak Aryo akan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Oh ya, sebenarnya sore ini Mas Aryo mau datang pada pertemuan kita. Artinya akan tunjuk muka. Wah, panjang umur betul dia. Wah, selamat datang Mas Aryo. Wah, tumben ya. Ada insinyur mau datang ke Kering dan ikut sembayangan, Mbak ya. Dek Siti itu, apa memangnya kalau seorang insinyur terus tidak boleh datang ke Kering dan harus lupa daratan? Iya, tidak ya. Terus gini kok Aryo, jangan salah terima. Saudara sekalian dan Mas Aryo, pertama-tama kami mengucapkan selamat datang atas kehadiran Mas Aryo yang telah lama pergi meninggalkan kita, sekarang kembali bersatu dengan kita dan kembali sebagai insinyur. Dan saudara-saudara, mari kita lanjutkan omong-omong kita tentang nasib yang menimpa desa kita dan bagaimana cara kita menanggulanginya. Demikian Mas Aryo. Sebenarnya kami ini tidak mengerti dosa apa yang telah kita lakukan sehingga kami tertimpa bahaya banjir dan pasti banyak yang rusak, Mas. Menurut pendapat saya Pak, ini bukan karena dosa kita Pak, tetapi karena salah cuaca begitu. Tidak, Mas. Mas Aryo kan masih ingat dari kitab suci, malapetaka biasanya akan menimpa pada orang-orang yang berdosa. Misalnya dulu zaman Nabi Nuh, air bah menggenangi orang-orang yang berdosa. Lalu Sodoma dan Gomora hancur, terbakar karena penghuninya juga orang-orang berdosa. Lalu lagi Menara Babel runtuh karena orang-orangnya sombong. Masih banyak lagi Mas Aryo contoh-contohnya. Lalu mengapa itu Bapak tanyakan kepada saya? Saya kan bukan ahli kitab suci Pak. Oh, beginilah Arya. Bapak perlu menjelaskan. Kami tadi memang sedang berbincang-bincang tentang nasib desa kita. Yang pertama, desa kita baru saja dilanda banjir sehingga seluruh tanaman padi rusak. Untuk panen ini kemungkinannya sangat kecil. Dan yang kedua, dirasakan ada penghambat yang berat bagi kita ini untuk bebas dari kemiskinan. Dan kita juga sedang berpikir siapa yang bisa membebaskan kita ini dari situasi miskin semacam ini, Mas. Saya rasa kita semua bisa, Pak, asal mau. Karena pembebasan dan keselamatan itu tidak akan datang dari atas begitu saja, tanpa ada usaha dari manusia itu sendiri. Ya, tentunya ini berbasisnya mau biaya, Pak. Ya, Mas. Itu saya rasa memang tepat sekali. Asal seluruh warga desa ini mau, ya kan Mas? Ya. Nah, untuk ini kita perlu meninggalkan rasa malas dan meninggalkan atau mengesampingkan dulu kepentingan sendiri untuk mendukung kepentingan kita bersama. Lalu rencana Mas Aryo apa untuk desa kita ini? Begini, saudara-saudara.
atas permintaan Bapak Kring sekaligus Bapak Bayan yang menghubungkan kita dengan Pak Lurah, dan atas permintaan Pak Lurah saya dimintai bantuan pemikiran untuk desa ini. Nah, maka saya merencanakan ingin menambah kali pete itu tinggi 2 meter. Ya, caranya yaitu dengan memasang bronjong-bronjong, ya, bronjong dari bambu, kita isi batu-batu, dipasang melintang di sungai. Ini tentunya harus disangga dengan kayu, Pak, ini. Lalu dengan ini diharapkan air bisa naik setinggi 2 meter. Untuk apa itu, Mas? Nah, saya berpikir demikian, Pak. Saya akan membuat kincir air untuk menciduk air sungai, kita alirkan ke sawah-sawah kita. Nah, karena iklim di sini amat sulit ya, Pak. Memang kita baru saja kebanjiran. Ini akibat tanggul tidak kita perhatikan. Tapi nanti musim kemarau kita bisa kekeringan lagi, Pak. Apa enggak? Kincir air? Iya, Pak. Saya kok belum tahu seperti apa kincir air itu? Itu loh, bentuknya seperti roda yang besar. Kita pasang di tengah kali, gunanya untuk menciduk air yang sudah tertampung di dalam tambak tadi, Pak. Wah, Mas, tapi itu kan pasti diputar pakai listrik toh, Mas. Padahal di desa kita belum ada listrik kan. Yang jelas pasti mahal Mas harganya. Tidak, saudara-saudara. Kincir ini sama sekali tidak diputar memakai listrik. Tenaganya diambil dari alam itu sendiri, yaitu aliran sungai dan angin yang mendorong dari arah depan. Banyak sebagian besar dari kayu, Pak, ini. Wah, kalau hanya kayu saja, tempat saya banyak, Mas. Nanti boleh ambil secukupnya. Nah, baik. Kalau kayu memang tidak jadi masalah. Wilayah kita kan banyak kayu. Tapi yang lain-lain bagaimana, Nak Aryo? Yang lain ya, Pak, ya. Yang lain yaitu batu dan pasir. Terus bambu untuk membuat bronjong tadi, Pak. Dan ada yang harus kita beli, yaitu semen dan as untuk kincir yang terbuat dari besi. Saya kira ini tidak akan terlalu mahal, Pak, biayanya. Nah, masalahnya yang sekarang, tenaga untuk mengerjakan ini semua kita angkat sendiri atau kita serahkan orang lain. Ya, sebaiknya ya kita kerjakan bersama. Ya. Dan saya yakin bahwa tenaga juga tidak menjadi masalah. Nah, nanti saya akan bicarakan bersama Pak Lurah agar beliau menyediakan anggaran untuk membeli apa-apa yang perlu kita beli. Kalau tidak, ya kita gotong royong. Dan saudara-saudara ini sanggup bukan? Sanggup. Terima kasih. Lalu Mas, kami sebagai mudika, apa yang dapat kami bantu? Banyak sekali, Dek, asal mau. Ya. Terutama menyediakan konsumsi untuk orang-orang yang bekerja bakti. Lalu membersihkan bekas-bekas penebangan kayu dan sebagainya. Pokoknya banyak kalau mau. Wah, kalau mau cuma soal konsumsi aja Mas, beres itu ya. Karena itu sudah pekerjaan kami setiap hari ya kan, Bu? Ya, terima kasih. Nah, untuk ini nanti terserah kepada Bapak Kring dan Bapak Lurah untuk mengatur waktunya kapan dan bagaimana pelaksanaannya. Pokoknya momok di wilayah kita ini harus hilang, yaitu kemiskinan. Ya, cocok.